Artinya Satrio Piningit kemunculannya tidak terduga oleh siapapun. Dia datang begitu saja tanpa ada sarana maupun media yang memberitahukan akan kemunculannya. Sedikit informasi untuk video part pertama, silahkan tinggal cari yang berjudul "Ketahuilah bahwa sang kesatria sejati Satrio Piningit tidak akan mungkin ditemukan, dia akan muncul sendiri." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Untuk yang ketiga, Ugo Wangsit Siliwangi. Tidak beda dengan naskah lain. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi juga tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan bahwa Satrio Piningit berhasil ditemukan sebelum kemunculannya. Meskipun demikian, Siliwangi menyebut mengenai Satrio Piningit dengan sebutan anak gembala yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Kalimat ini bisa dijadikan pegangan untuk menentukan rumahnya Satrio Piningit, meskipun juga susah menemukannya. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, lalu mereka mencari anak gembala yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Semua mencari tumbal. Tapi pemuda gembala sudah tidak ada. Sudah pergi bersama pemuda berjanggut. Pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati. Artinya, kelak pemuda gembala akan dicari oleh banyak orang. Orang pada mencarinya tentunya setelah sebelumnya mengetahui bahwa pemuda gembala tersebut telah ada, bahkan telah muncul namun masih misteri. Usaha untuk menemukan pemuda gembala tidaklah sia-sia. Suatu saat akan berhasil ditemukan rumahnya di ujung sungai yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Namun pemuda gembala telah pergi ke Lebak Cawene. Meskipun demikian, telah diketahui rumahnya, otomatis diketahui juga keluarganya, tetangganya, sehingga bisa diperoleh informasi lebih lanjut mengenai pemuda gembala tersebut. Lalu untuk yang keempat, Serat Kalatida Ronggowarsito. Selanjutnya dalam Serat Kalatida Ronggowarsito juga tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan bahwa Satrio Piningit berhasil ditemukan sebelum kemunculannya. Ronggowarsito menyebut Satrio Piningit sebagai pemimpin baru yang kedatangannya tidak terduga alias tiba-tiba. Secara mendadak muncul begitu saja, seakan-akan muncul secara gaib. Meskipun munculnya secara gaib dan tidak diketahui sebelumnya, tetapi dia bukanlah makhluk gaib. Satrio Piningit merupakan manusia sesuai kata Joyoboyo. Disebutkan dalam Serat Kalatida Ranggawarsito pada pupuh 258. Kedatangan pemimpin baru tidak terduga seperti muncul secara gaib yang mempunyai sifat-sifat utama. Datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda, banyak mengalami halangan dalam hidupnya yang oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur. Artinya Satrio Piningit kemunculannya tidak terduga oleh siapapun.
Dia datang begitu saja tanpa ada sarana maupun media yang memberitahukan akan kemunculannya. Satrio Piningit sebelum kemunculannya tidak ada hal yang menonjol dalam dirinya, sehingga masyarakat tidak mengetahui akan keberadaannya. Dia membaur dengan orang lain, menjalani kehidupan sehari-hari layaknya orang pada umumnya hingga pada waktunya tiba untuk muncul, maka baru diketahui bahwa dialah pemimpin baru sesuai yang dimaksud Ronggowarsito. Dan lalu untuk yang kelima, ramalan Sabdo Palon. Sementara dalam ramalan Sabdo Palon membicarakan mengenai kehadiran kembali Sabdo Palon setelah menghilang selama 500 tahun. Banyak yang meyakini bahwa Sabdo Palon merupakan pengasuh Satrio Piningit. Bahkan ada juga yang meyakini bahwa Sabdo Palon merupakan Satrio Piningit sendiri. Ketahuilah bahwa Sabdo Palon bukanlah pengasuh Satrio Piningit. Selain itu, Sabdo Palon juga tidak mungkin disebut sebagai Satrio Piningit. Silahkan diperiksa datanya. Banyak kalangan menjadikan ramalan Sabdo Palon sebagai patokan akan kehadiran Satrio Piningit karena orang meyakini Sabdo Palon sebagai pengasuhnya. Akan tetapi tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan bahwa Satrio Piningit berhasil ditemukan sebelum kemunculannya. Dalam ramalan Sabdo Palon hanya disebutkan tandanya bila Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya ke barat daya, baunya tidak sedap. Peristiwa tersebut yang selama ini dijadikan sebagai patokan akan kehadiran Sang Satrio Piningit. Disebutkan dalam ramalan Sabdo Palon, berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun, Sang Prabu kami mohon dicatat. Kelak, setelah 500 tahun, saya akan mengganti agama Buddha lagi. Maksudnya, Kawruh Budi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Bila ada yang tidak mau memakai, akan saya hancurkan menjadi makanan jin, setan, dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini, bila kelak Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya, pungkasnya. Seperti itu pemaparannya, wallahu a'lam bishawab. Lahar tersebut mengalir ke barat daya, baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang. Sudah mulai menyebarkan agama Buddha atau yang artinya Kawruh Budi. Kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah terjadi takdir Hyang Widi bahwa segalanya harus bergantian. Tidak dapat bila diubah lagi. Pada tahun 2006 bulan Mei, peristiwa tersebut telah terjadi. Orang meyakini dengan peristiwa itu Satrio Piningit telah ada dan telah hadir untuk mengantarkan Indonesia menuju kemakmuran. Tetapi sama saja dengan peristiwa besar terjadinya letusan Gunung Merapi. Tetap tidak diketahui di mana Satrio Piningit berada. Siapapun hingga detik ini belum dapat memastikan keberadaannya. Menunggu dan tetap menunggu kelak akan muncul juga di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dari beberapa sumber yang membicarakan mengenai Satrio Piningit di atas, semua tidak menyebutkan bahwa kelak Ratu Adil akan berhasil ditemukan sebelum kemunculannya. Seluruh sumber menyatakan akan kemunculannya secara tiba-tiba, begitu saja, tanpa ada pemberitahuan maupun jumpa pers. Kemunculannya secara mendadak bisa dijadikan momen kejutan bagi bangsa Indonesia yang sebelumnya mengalami masa sengsara, yaitu zaman kala bendu.
Wallahu a'lam bisawab. Oke sahabat CTR motivasi yang dirahmati Allah. Terima kasih sudah mendengarkan artikel ini. Artikel yang kami bahas di part kedua ini semoga bermanfaat, bahwasanya semua artikel yang barusan sampaikan, bahwasanya tidak ada sebuah artikel zaman dahulu kala yang mengatakan bahwa sang Satrio Piningit sudah ditemukan, atau pula janganlah susah-susah mencari-carinya. Kelak kalau sudah tiba waktunya datang, pastilah muncul. Semoga bermanfaat. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.